Orang Indonesia apakah ada yang belum pernah naik mobilnya Adi Putro ya? Karena mayoritas bis kan punyanya Adi Putro ya. Udah pokoknya kursinya harus masuk sekian gitu ya. Padahal ada ketentuan minimal bahwa misalnya lebar kursi ini itu minimal adalah 40 cm. Halo penonton setia official Adi Putra Channel, balik lagi sama aku Justina. Hari ini kita kedatangan tamu spesial di podcast kita. Ya, kita masih tetap di Gias AIS BSD 2025. Hari ini kita kedatangan tamu dari Dinas Perhubungan, yaitu Pak Heri. Mungkin lebih asiknya, lebih enaknya kita ngobrol-ngobrol. Dipersilakan Pak Heri untuk perkenalan kepada teman-teman. Iya, baik. Terima kasih Mbak Yusnita. Ya, saya Heri, lengkapnya Heri Prabowo. Saat ini saya sebagai Kepala Subdit Uji Tipe Kendaraan Bermotor di Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Ya. Kalau sebelumnya Pak, kalau kita boleh tahu, produk-produk yang dikeluarkan dari divisinya Bapak itu apa aja Pak? Ya, kalau di kami di Subdit Uji Tipe, direktoratnya adalah Direktorat Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan. Jadi di sini kami mengurus lahirnya kendaraan. Jadi dari kami itu kendaraan-kendaraan yang akan diproduksi, akan diimpor, akan dirakit. Nah, itu prosesnya di tempat kami, namanya uji tipe. Ya, jadi uji tipe itu ada dua, bisa kita bedakan. Uji tipe untuk kendaraan yang sifatnya lengkap ya, dan sifatnya yang tidak lengkap. Tidak lengkap itu maksudnya chassis ya. Nah, inilah yang nanti akan dipergunakan untuk proses lanjut di karoseri. Jadi chassisnya mobil bus tentu akan datang ke karoseri bus untuk dibuat menjadi bus seperti karoseri Adi Putro, yaitu menggunakan chassis bus yang sudah kami nyatakan lulus semua item ujinya. Nah, seperti itu. Itu uji tipe itu seperti itu. Uji tipe tadi itu uji tipe fisik ya, maaf. Uji tipe fisik itu dibagi menjadi fisik lengkap dan tidak lengkap. Tidak lengkap seperti tadi ya, chassis. Tapi kalau yang lengkap itu adalah kendaraan yang sudah jadi. Nanti begitu sudah keluar SUT-nya, SRUT-nya itu sudah siap dipakai masyarakat tanpa perlu diproses di karoseri. Nah, itu namanya proses uji tipe yang lengkap. Satu lagi adalah rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor. Nah, ini adalah customer kami yang kami layani adalah karoseri. Baik itu karoseri mobil barang ataupun karoseri mobil penumpang termasuk karoseri mobil bus. Nah, di sini prosesnya adalah nanti desainnya itu kita akan cek apakah sudah memenuhi peraturan. Kalau sudah sesuai, maka desain itu akan disetujui dan disahkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat. Nah, nanti karoseri membuat produknya itu berdasarkan SKRB atau sertifikat rancang bangun yang telah disetujui tadi itu. Nah, seperti itu prosesnya. Jadi, produk dari tempat kami adalah yang pertama tadi itu uji tipe adalah SUT, sertifikat uji tipe. Kemudian juga anakan-anakannya, yaitu kartu lahir bagi setiap unit kendaraan itu namanya SRUT, sertifikat registrasi uji tipe. Kemudian yang berikutnya yang rancang bangun tadi desain itu produknya adalah SK rancang bangun. Nah, sebagai dasar bagi karoseri untuk membuat produknya. Jadi produk kami itu seperti itu. Iya, Pak Heri, ini ada yang sedikit saya ingin tanyakan. Kalau misalnya biasanya yang datang ke karoseri untuk menimbang dan menerbitkan SRUT itu kan biasanya dari BPTD, Ya. betul ya Pak? Ya. Berarti kalau boleh saya tarik kesimpulan, BPTD ini perpanjangan tangan dari Dinas Perhubungan yang ada di pusat gitu, atau Ya. bagaimana Pak? Jadi BPTD ini adalah perwakilan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat di setiap provinsi. Jadi iya, betul. sekarang ini di seluruh Indonesia semua provinsi telah ada kantor BPTD kami. Nah, salah satu tugas dari BPTD itu adalah melakukan pengecekan kesesuaian fisik. Jadi BPTD itu dia akan datang ke karoseri, kemudian membawa atau melihat SKRB-nya tadi itu ya, sertifikat rancang bangunnya, kemudian membandingkan dengan kendaraan yang sudah jadi, sudah diproduksi, dicek ya kan. Nah, oh panjangnya sekian, tingginya sekian,
lebarnya sekian, kursinya jumlahnya sekian gitu ya. Kemudian beratnya juga sekian. Nah, setelah cocok, mereka akan menerbitkan yang namanya berita acara kesesuaian fisik. Ya, jadi dari teman-teman di BPTD itu outputnya adalah berita acara kesesuaian fisik. Nah, nanti berdasarkan berita acara itu, maka pihak karoseri akan mengajukan ke tempat saya, yaitu sertifikat registrasi uji tipe, kartu lahir dari masing-masing itu ya. Jadi misalnya katakanlah dicek ada 10 bis gitu ya. Nah, udah selesai semuanya, udah cocok, udah sesuai oleh BPTD, ada berita acaranya, maka dasar itulah kita sudah dicek oleh BPTD dan dinyatakan sesuai. Nah, maka nanti kami akan mengeluarkan serutnya gitu. Ya, mungkin info juga buat teman-teman ya. Sebenarnya unit-unit yang keluar dari Adiputro itu semuanya sudah ditimbang dan itu sudah lolos dari pengecekan BPTD tadi ya teman-teman. Jadi boleh dibilang itu sudah aman ya Pak Ya. untuk beredar di jalanan. Betul. Gitu. Ya. Kita ke topik yang agak lumayan panas Pak di Ya. Kementerian Perhubungan. Tapi ternyata untuk karoseri ini sudah lumayan tertib, yaitu tentang odol, over dimension overloading. Overloading, Nah, ya. tapi berdasarkan infonya Pak Heri tadi, ternyata kalau di Indonesia karoseri untuk kendaraan penumpang itu sudah lebih tertib ya Pak. Ya. Kalau untuk odol, Ya. bisa dikatakan zero odol Pak kalau untuk Ya. karoseri penumpang? Ya, mungkin kalau disebut zero belum ya. Oh, iya, masih tetap Tapi ada. kalau di-compare dengan karoseri barang, tentu memang yang banyak terjadi pelanggaran odol ini ya memang adalah produk-produk dari kendaraan yang mengangkut barang. Karena mereka kan ada kebutuhan ya untuk bisa mengangkut barang semaksimal mungkin gitu ya. Padahal dari sisi pabrikan ya itu sebetulnya sudah desain dari kendaraan itu sudah ditentukan gitu ya. Sebagai contoh misalnya katakanlah 8,4 ton gitu ya, 8 ton seperempat gitu ya. Itu adalah GVW-nya. Nah, atau termasuk juga bisa jadi sama dengan JBI-nya, jumlah berat yang diizinkan sesuai dengan kelas jalan yang dilewati. Cuman di dalam perjalanannya sehari-hari kadang-kadang orang itu menambahkan muatan yang harus dibawa itu akan melewati dari itu ya. Ya udah akhirnya terjadilah itu ya kesepakatan, ya udah saya antarkan meskipun overload. Tapi kalau di karoseri dorongannya atau kecenderungannya tidak seperti di angkutan barang. Meskipun kadang-kadang kita temui berat kosong dari bis misalnya itu sudah deket dengan JBI-nya sehingga menyebabkan wah ini jumlah penumpangnya jadi nggak cocok ya. Kalau misalnya harusnya diisi 40 orang, ini diisi 30 aja sebetulnya sudah sama dengan JBI-nya nih ya. Sehingga itu yang mungkin ada peluang terjadi overloading itu di situ ya. Tapi relatif lebih bisa dipantau dari dihitung-hitung itu sudah kelihatan sebetulnya ya. Karena jumlah kursinya kan udah ketahuan dari gambar ya. Betul. Terus begitu ditimbang berat kosongnya, sekian. Ada selisih katakanlah 2 ton. Nah, 2 ton ini cukup berapa orang nih? Nah, seperti itu kira-kira ya. Pak Heri, kalau di karoseri penumpang bus ya terutama ini, biasanya yang masih tidak sesuai itu biasanya apa Pak? Di Ya. bagian apa? Yang pernah saya temui ya, misalnya adalah terkait dengan dimensi ya. Dimensi itu misalnya terkait dengan lorong atau gangway. Nah, kadang-kadang karena di operator bus itu memesan udah pokoknya kursinya harus masuk sekian gitu ya. Padahal ada ketentuan minimal bahwa misalnya lebar kursi ini itu minimal adalah 40 cm. Nah, kadang-kadang karena dipaksa maka kursinya ini dibuat yang sempit-sempit gitu ya. Iya. Supaya masuk. Sehingga kadang-kadang juga jumlahnya masuk tapi gangway-nya dikorbankan. Jadi orang harusnya gangway itu kan 35 senti ya minimal ya. Sehingga orang bisa jalan dengan menghadap ke depan iya. gitu ya. Nah, kadang-kadang kita temui bis-bis itu sempit sekali. Jadi kita nggak bisa jalan normal gitu, kita mesti miring-miring. Nah, kayak seperti itu ya. Artinya dimensinya itu menjadi dikorbankan gitu ya dalam rangka mengejar jumlah kursi yang diinginkan. Biasanya Pak, kalau misalnya ada temuan seperti itu,
sanksi apa Pak yang diberlakukan? Apakah itu kepada PO-nya? Apakah itu kepada karoserinya? Itu bagaimana Pak? Ya, betul. Jadi sebetulnya ini bisa dihindari ya kalau menurut saya. Karena apa? Desainnya itu sudah kita cek di awal ya. Nah, cuman kadang-kadang memang ya itu ketika terjadi dibuat, maka mungkin ada penambahan satu baris kursi misalnya begitu ya. Atau perubahan dari konfigurasi kursi itu sendiri. Karena pada saat desain rancang bangunnya itu semua udah kita cek. Kursinya apakah sudah terpenuhi 40 cm itu. Gangway-nya apakah sudah terpenuhi 35 cm itu. Jarak antar kursinya juga demikian, ada aturannya ya. Nah, kalau itu semua terpenuhi sebetulnya jumlah kursi yang diinginkan itu ketika di-approve itu sudah memenuhi aturan gitu ya. Tapi begitu di proses pekerjaan di karoserinya, nah itu bisa terjadi tidak sesuai 100% dengan desain yang sudah disahkan gitu. Nah, itu. Kalau menurut Pak Heri sendiri, kita sebagai karoseri untuk mendukung terjadinya seminimal mungkin ya Pak pelanggaran, itu karoserinya ini harus mengetati di apanya ya Pak? Saya kira begini ya, jadi memang saya paham bahwasanya karoseri tentu dia ingin melayani atau memenuhi keinginan dari customer-nya itu semaksimal mungkin gitu ya. Iya, Sementara betul. si customer ini mungkin mindsetnya itu berbeda gitu ya. Jadi kalau perusahaan operator mungkin untuk bis-bis yang kelas ekonomi tentu dengan jumlah tempat duduk sebanyak mungkin gitu ya. Nah, saya kira karoseri yang sudah rutin dia melakukan desain dan kemudian mendapatkan approval dari perhubungan darat, saya kira regulasi-regulasi mengenai ukuran-ukuran, jarak-jarak itu kan sudah tahu. Sehingga ini bisa memberikan edukasi ya kepada customer-nya bahwasanya kita itu tidak bisa apa ya sesuka-sukanya gitu ya merancang gitu ya, mendesain kendaraan. Ada aturan-aturan yang mesti diikuti sehingga ketika katakanlah keinginan dari customer itu ternyata tidak bisa dipenuhi karena menabrak aturan, itu sebaiknya sih disampaikan gitu ya. Ah, nggak bisa Pak, ini nggak bisa nih 40 seat, dapatnya 34, udah mentok segitu gitu ya. Sehingga kemudian mereka ngerti alasannya apa. Bukan karena karoseri nggak pingin, tapi dibatasi oleh regulasi. Nah, seperti itu. Kalau untuk komunikasi Pak selama ini, apakah komunikasinya itu sudah berjalan dengan baik antara kedinasan dari pihaknya Bapak, karoseri dan juga customer sebagai end user lah ya Pak ya? Apakah itu sudah berjalan dengan lancar komunikasinya? Ya. Kalau komunikasi selama ini sih antara kami dengan karoseri itu sudah berjalan baik ya. Karena di kami sendiri sudah ada program rutin ya tahunan ya, setahun 2 kali kalau tidak salah, itu kami bertemu ya dengan karoseri-karoseri, baik itu karoseri barang, karoseri bus ya. Kami selalu menyampaikan update-update terbaru, misalnya ada regulasi aturan terbaru atau ada program terbaru seperti sekarang ini kita lagi gencar untuk odol ya, kendaraan-kendaraan yang melebihi apa namanya dimensinya lebih seperti itu kita berikan ini kita selalu kita sampaikan ya pada pertemuan-pertemuan tersebut. Sementara untuk customer dengan PO barangkali memang kami tidak apa ya tidak secara langsung karena tusi kami itu adalah kaitannya dengan produsen kendaraannya. Tapi kalau angkutan orangnya atau perusahaan angkutannya itu oleh direktorat lain ya sebelah ya, yaitu Direktorat Angkutan Jalan. Jadi artinya kita punya batasan Iya. tugas masing-masing. Kami di kendaraannya, nanti teman-teman di Direktorat Angkutan adalah dari sisi operator ya atau pengangkutannya gitu. Kalau dari pihaknya Pak Heri sendiri, selain odol ya Pak ya, apa lagi Pak tantangan dalam menghadapi transportasi Indonesia ini Pak? Saya kira kalau perhubungan ya, khususnya Iya. perhubungan darat itu memang kami itu mengemban tugas kaitannya dengan safety ya, road safety, keselamatan transportasi jalan. Nah, keselamatan transportasi jalan itu salah satu faktornya adalah faktor kendaraan. Jadi di kendaraan ini memang kami menginginkan ada improvement ya, ada perbaikan-perbaikan. Sebagai contoh, untuk karoseri bus itu sekarang sudah kita
wajibkan desainnya itu menyertakan analisis kelistrikannya. Ya, supaya apa? Jangan sampai terjadi pada sistem kelistrikannya itu menyebabkan bahaya kebakaran, misalnya seperti itu ya. Kemudian kami juga mewajibkan adanya analisis mengenai kekuatan struktur. Sehingga ketika dia terguling, itu struktur itu akan melindungi penumpang yang di dalamnya. Nah, di waktu-waktu yang lampau, kita masih menjumpai bis-bis yang ketika dia kena kasus terguling atau mungkin terjatuh ke sungai, itu strukturnya itu justru menggencet dari penumpangnya. Andai kata struktur itu sudah baik begitu ya, mereka nggak perlu meninggal gitu ya. Ya mungkin luka-luka lecet-lecet ya, tapi nggak sampai meninggal. Nah dulu masih sekian tahun yang lalu itu masih terjadi. Ketika dia menabrak tebing itu maka mereka tergencet oleh struktur itu Body sendiri, busnya, oleh body busnya. iya. Nah itu, jadi makanya beberapa tahun belakangan kita sudah menerapkan itu. Analisis mengenai kekuatan strukturnya, analisis mengenai kelistrikannya itu harus disubmit ke kami bahwasanya ini desain ini sudah mempertimbangkan faktor-faktor keselamatan itu. Nah, di samping itu juga saya kira faktor kenyamanan ya. Nah, kalau kenyamanan ini memang levelnya sudah level yang berikutnya ya. Setelah keselamatan itu terpenuhi, maka kenyamanan itu menjadi sesuatu yang sifatnya itu apa ya, tambahan. Mengikuti, Nah, iya. mengikuti. Di mana tren masyarakat kita tentunya sekarang ini saya lihat orang sudah kembali suka untuk bepergian menggunakan bis ya. Nah, cuman mereka kemudian melihat, wah bis yang ini menawarkan kemewahan seperti ini. Sehingga kita mengenal yang namanya ada sleeper bus lah ya kan. Iya. Ada bus yang untuk keluarga disewa ya dengan kenyamanan yang lebih gitu ya. Nah ini saya kira adalah ruang-ruang di mana karoseri bus tentu akan berkreasi di sana gitu ya. Sehingga maunya masyarakat itu seperti apa sih ya, bis yang seperti apa yang apa namanya yang diinginkan oleh mereka ya kan. Nah ini sepertinya akan menjadi ruang-ruang di mana inovasi-inovasi itu bisa dilakukan ya di dalam oleh karoseri bus. Pak Heri, kita tadi sudah berbicara tentang regulasi dan tantangan. Nggak lengkap kalau kita itu nggak melihat apa sih visi yang akan dicapai gitu di masa depan. Kalau Pak Heri sendiri lihat gitu, kira-kira tujuan apa sih yang ingin dicapai transportasi Indonesia khususnya darat ya Pak di masa depan? 5-10 tahun ke depan gitu kira-kira transportasi Indonesia ini tujuannya akan dijadikan seperti apa Pak? Ya, baik ya. Jadi kami di Kementerian Perhubungan itu sebetulnya memang kami memiliki suatu visi ya, visi di mana transportasi itu seperti apa yang diinginkan. Jadi kita ingin transportasi kita itu transportasi yang aman, nyaman, selamat ya, kemudian terjangkau oleh masyarakat serta menghubungkan seluruh wilayah Indonesia sehingga menjadi apa ya, support bagi pembangunan Indonesia. Jadi seperti itu ya. Artinya semua matra ya, mau darat, laut, udara, kereta api, kita memiliki visi yang sama. Sehingga kalau kita bawa ke matra jalan ya, darat di jalan khususnya ya, maka tentu kita menginginkan transportasi yang aman pertama ya, yang kemudian lancar, tepat waktu, nyaman, serta terjangkau oleh masyarakat. Nah, seperti itu. Tentu di setiap wilayah ada dinas-dinas perhubungan kabupaten kota. Mereka akan bertanggung jawab terhadap transportasi yang ada di wilayahnya, ya kan? Bagaimana mungkin di sana angkutan perkotaan, angkutan perdesaan ya, angkutan mungkin ada AKDP, ada AKAP ya, itu semuanya menunjang terhadap visi tadi itu ya. Nah, ini yang apa namanya yang kita inginkan dan tentu ini adalah sesuatu yang sifatnya itu dinamis ya. Dalam artian dinamis itu memang yang disebut kenyamanan itu adalah ya bergerak dia ya. Yang hari ini kita sebut nyaman, 5 tahun lagi mungkin kita anggap itu belum nyaman ya kan. Ya, jadi ini sesuatu yang bergerak tapi intinya adalah yang namanya visi kan memang sesuatu yang tidak real ya, sesuatu yang enggak kita pegang begitu ya. Tapi adalah sesuatu yang kita rasakan. Apakah ini sudah memenuhi itu? Selamat, aman, lancar, terjangkau oleh masyarakat, apakah itu sudah tercapai? Nah ini tentu kita akan bisa mendiskusikan hal tersebut. Menarik ya Pak. Ya, kadang-kadang impian itu anu ya,
Artinya kita itu orang hidup ya memang harus bermimpi gitu ya. Lah Betul. mimpi kita, mimpi transportasi, mimpi Kementerian Perhubungan itu seperti itu. Kita ingin transportasi itu ya tadi itu ya, bisa melayani masyarakat dengan segala aspeknya tadi itu. Aman, selamat, tepat waktu, terjangkau. Nah, itu kita ingin mewujudkan itu. Iya, dan mungkin kalau saya bisa menambahkan terkoneksi juga sih Pak, Iya. karena beberapa ada yang masih belum terkoneksi gitu ya. Jadi Ya. untuk mencapai ke daerah-daerah tertentu kita masih agak kesulitan gitu. Tidak ada transportasi umum biasanya. Betul ya, Iya. saya kira konektivitas adalah sesuatu yang juga esensial ya, Iya. dalam artian wilayah kita ini kan beragam. Indonesia ini kan negara kepulauan ya. Betul. Dan dalam satu pulau yang besar pun ya, itu pun masih ada daerah-daerah yang terpencil ya, Betul. di pinggir sana. Nah, itu semua warga negara saya kira memiliki hak ya untuk dilayani kebutuhannya, salah satunya adalah transportasi. Nah, kita ingin memang transportasi kita menjangkau sampai ke ya seluruh wilayah, nggak hanya di perkotaan saja ya, tapi bahkan sampai ke desa-desa. Pak Heri, ini hot topic juga di transportasi terkait kendaraan listrik, Pak. Nah, kalau dari Pak Heri sendiri, apakah kendaraan listrik itu juga sudah mendapatkan perhatian khusus dengan adanya regulasi-regulasi khusus, Pak? Iya, Ya, ya saya kira kendaraan listrik memang adalah kendaraan yang anu ya, apa namanya, sedang tren ya Iya, beberapa tahun betul. belakangan ini ya. Dan kita dari pemerintah Indonesia juga saya kira memang sudah menerbitkan aturan-aturan tersebut ya, antaranya dengan Perpres 55 tahun 2019 ya. Itu mengatur percepatan bagaimana supaya kendaraan listrik ini semakin banyak digunakan oleh masyarakat. Kenapa demikian? Yang pertama, karena dari aspek kebutuhan bahan bakar, kita menyadari bahwasanya minyak bumi ini suatu saat akan habis. Bahkan waktu itu pernah diprediksi 2014 itu sudah sangat kurang jumlah dari minyak yang bisa diambil dari perut bumi. Tapi sampai hari ini ternyata masih nih. Tapi kan kita nggak mungkin juga berpikiran bahwasanya 100 tahun lagi baru habis. Enggak juga. Minyak bumi itu akan habis dalam beberapa waktu yang tidak terlalu lama. Artinya ketika masa itu sampai, kita sudah punya teknologi yang sudah tidak mengandalkan lagi minyak bumi gitu ya. Nah, salah satunya adalah listrik. Di sektor transportasi, listrik saya kira menjadi sesuatu yang sangat fleksibel. Dalam artian listrik itu kan pengiriman energinya kan melewati kabel ya. Tidak seperti BBM misalnya ya atau BBG yang dia harus ditransport dengan truk ya. Bagaimana truk itu kemudian menjangkau dari sumber-sumber kilang minyak sampai ke daerah-daerah yang jauh, itu kan effortnya besar sekali ya. betul. Berapa puluh ribu ya atau berapa juta malah di seluruh Indonesia ini truk-truk tangki yang mengantarkan minyak sampai ke SPBU kita. Kita bayangkan kalau listrik, SPBU kita suatu saat akan berubah menjadi SPKLU, SPKLU. tempat charging listrik ya. Itu kan nggak perlu jadinya ya. Mobil-mobil tangki yang ngirimkan BBM pada saat itu sudah nggak perlu lagi. Wong listriknya lewat kabel ya kan. Nah, seperti itu. Sementara sumber listrik sendiri juga macam-macam. Bisa dari tenaga air, bisa tenaga surya, bisa tenaga nuklir, bisa tenaga batu bara. Jadi sangat beragam gitu. Dan tempatnya juga mungkin jauh di luar area ya mestinya ya. Jadi kayak pembangkit-pembangkit listrik itu kan tempatnya jauh. Sehingga ini dari aspek lingkungan tentu baik untuk udara yang lebih bersih sebagai contoh ya. Nah, jadi seperti itu. Sehingga di perkotaan nanti kita nggak mendengar lagi kebisingan suara-suara kendaraan seperti yang hari ini masih kita rasakan. Kita nggak merasakan lagi polusi yang demikian berat ya, karena jumlah populasi kendaraannya banyak. Tapi nanti dengan listrik itu nggak ada yang namanya gas buang itu ya. Nah, paling nanti problemnya adalah di baterainya. Baterainya kalau sudah tidak mampu lagi setelah sekian tahun nanti akan diganti gitu ya. Nah, nanti pengolahannya seperti apa? Ini butuh suatu manajemen juga ya. Tapi paling tidak dari dua aspek tadi itu, kesederhanaan dalam penyampaian energinya, kemudian bagaimana dia terhadap lingkungan itu ramah lingkungan, saya kira dua hal yang menjadi poin penting kelebihan dari kendaraan listrik ya. Pak Heri, kalau harapannya Pak Heri sendiri terhadap karoseri lokal seperti Adiputro ini apa Pak? Untuk mendukung transportasi Indonesia yang lebih baik itu apa Pak Ya. harapannya?
Jadi saya melihat begini ya, saya kan sudah pergi ke beberapa negara ASEAN ya. Saya udah Iya. pergi ke Singapura, saya udah pergi ke Malaysia, saya pergi ke Thailand, saya pergi ke Kamboja, saya pergi ke Filipina. Untuk base ini saya kira Indonesia termasuk yang paling apa ya, Advance. paling advance ya kalau Iya. menurut saya ya. Artinya karoseri bis kita itu apa ya, saling berlomba-lomba gitu ya untuk bisa bersaing dalam hal kualitas maupun dalam hal kenyamanan ya. Itu saya udah melihat membandingkannya dengan negara ASEAN. Artinya sebetulnya karoseri kita ini kelasnya ya, memang tidak semua ya, beberapa ya, itu sudah memiliki kualitas yang saya kira untuk go internasional itu sudah cukup layak kalau menurut saya ya. Minimal di kawasan ASEAN atau mungkin Afrika atau Asia Amerika Selatan ya itu saya kira kita masih cukup punya peluang gitu ya. Di samping di dalam negeri sendiri saya kira juga pasarnya masih sangat luas ya. Nah, tapi artinya saya memiliki keyakinan ya bahwasanya karoseri kita ini sudah kelasnya itu sudah semakin meningkat ya. Tinggal kemudian nanti memang barangkali adalah bagaimana marketing maupun pemasarannya itu bisa menjangkau ke luar Indonesia. Saya kira ini sebuah peluang yang baik ya di mana nanti Indonesia tidak hanya dikenal sebagai negara yang mempunyai jumlah pabrikan kendaraan bermotor APM yang banyak gitu ya, merekan-merekan itu, tapi kita juga di karoserinya itu juga sudah memiliki kualitas yang diakui ya oleh negara lain. Saya udah membandingkan ya dengan bis daerah sini di negara sini ini kok gini-gini aja ya bentuknya ya kotak gini nggak ada. Iya. Begitu Pak melihat dibandingkan dengan Indonesia apalagi yang baru-baru ya. Wah, sudah mewah gitu. Jadi itu yang membedakan. Artinya ini peluang kita untuk bisa merambah ke pasar yang lebih luas. Kalau Pak Heri sendiri, pernah nggak Pak naik busnya Adi Putro? Ya, ya. Saya kira ya pertanyaan itu orang Indonesia apakah ada yang belum pernah naik mobilnya Adi Putro ya? Karena mayoritas bis kan punyanya Adi Putro ya. Jadi artinya ya sebetulnya kita naik bis PO apapun ya, itu rasanya juga di sana ada Adi Putro ya. Oh, iya. Jadi karena itu ya udah pasti saya udah mencoba ya atau naik bis buatan Adi Putro di berbagai PO ya. Ya. Kesannya apa Pak? Ya kenyamanan ya, kemudian kemewahan saya kira sudah kita dapatkan ya. Tinggal kemudian orang memilihnya itu atas dasar apa gitu ya. Ya. Tapi saya kira kalau bis-bis yang sudah nyaman, kemudian mewah, pengelola atau PO-nya itu standar operasional untuk pelayanannya bagus ya, bersih, wangi, bisa tepat waktu. Saya kira ini akan menambah daya tarik lah kepada masyarakat itu untuk beralih. Beberapa waktu yang lalu kan kita sempat ini ya, saya kira setelah Covid itu mulai naik lagi ya. Orang sebelumnya sudah berhenti bepergian, tapi kemudian sudah dibuka dan kemudian banyak pilihan ya. Orang bisa naik kereta, orang bisa naik bis ya. Dan kelebihan bis adalah mungkin lebih fleksibel kali ya. Kalau kereta kan ada kapasitasnya, begitu kita pesen, apalagi di peak time ya, waktu-waktu anak libur sekolah dan seterusnya, kita pesen kereta itu udah kalau nggak 90 hari sebelumnya nggak dapet gitu ya. Nah, tapi besok saya pergi nih nggak ada. Nah itu saya kira bis masih ada peluang di situ ya. Kita cari di WWO masih ada ya. Jadi untuk yang sifatnya itu dadakan itu saya kira bis lebih punya memberikan layanan di situ ya. Ini masih terkait bis Pak. Penunjang bis. Nah, biasanya kan ada terminal. Ya. Kalau menurut Pak Heri sendiri, kira-kira bisa nggak sebutkan 3 terminal di Indonesia yang layak dijadikan percontohan buat daerah-daerah lain? Apa Ya. Pak? Ya, sebenarnya kan gini ya. Jadi terminal kita ini, memang saya belum pernah mendatangi seluruh banyak terminal gitu ya. Tapi paling nggak ketika saya pulang kampung ke kampung saya di Malang ya. Itu saya melewati terminal-terminal yang mungkin ya bisa di inilah ya. Kalau yang dekat dengan tempat tinggal saya, misalnya Jakarta, kita punya terminal Pulau Gebang, misalnya ya. Nah ini sudah terminal yang terbesar di Asia Tenggara. Kemudian di Jawa Timur kita punya Purabaya. Nah ini juga saya kira sudah cukup bagus dan nyaman bagi penumpang ya. Kemudian di Solo kita punya terminal Tirtonadi. Jadi sekarang ini cukup banyak terminal ya. Bahkan saya pernah ke terminal di Aceh itu sudah cukup bagus ya. Kemudian di
di Medan, di Sumatera Utara. Karena terminal-terminal kita ini sekarang sudah kita tangani secara baik ya. BPTD itu salah satu tugasnya memang adalah kaitannya dengan layanan terminal. Sudah dikelola oleh pusat, oleh Kementerian Perhubungan, khususnya Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Dan kita sudah memberikan pembangunan ataupun perbaikan-perbaikan yang signifikan ya kepada banyak terminal di hampir semua provinsi ya. Sehingga memang harapan kita begini, terminal itu jangan ada kesan kumuh. Justru terminal di konsep kita adalah terminal itu adalah bagian dari tempat yang dimana masyarakat itu mungkin pengen belajar. Itu ada di area, ada terminalnya juga gitu ya. Pengen main dengan anak-anak, ada fasilitas itu. Sehingga terminal itu seperti apa ya, one stop gitu ya. Anaknya main juga ada fasilitas di ini, ibunya mau belanja juga deket dengan terminal. Jadi terminal sebagai bagian dari pusat kegiatan dari masyarakat. Nah, itu mindset yang ada di perhubungan darat seperti itu. Terus kita lagi Pak berbicara satu hal yang penting. Kalau kita berbicara transportasi di Indonesia, terutama bus khususnya, kita nggak bisa lepas juga sama yang namanya bus mania. Nah, bus mania ini mereka ini sangat aktif ya Pak, terutama di sosial media. Sosial media kita bisa sebesar ini sekarang, itu juga karena bus mania. Kira-kira Pak, sebelum kita menutup podcast hari ini, ada pesan-pesan nggak Pak yang bisa disampaikan kepada bus mania yang sedang menonton di rumah? Ya, baik ya, terima kasih ya. Saya melihatnya bus mania ini sebagai diehardnya penumpang bus ya. Betul, jadi, iya. Dan inilah yang menyemarakkan dari dunia perbusan di Indonesia ya. Jadi tentu pertama saya mengucapkan terima kasih ya atas aktivitas ya, dan kemudian juga share dari teman-teman bus mania. Tentu ini akan menyebabkan orang kemudian dari sisi kompetitifnya itu akan terjadi ya. Jadi bis yang ibaratnya masih begitu-begitu aja ya, yang sudah ketinggalan zaman pokoknya ya, nanti akan kalah nih oleh bis-bis yang diupload oleh teman-teman bis mania. Sehingga artinya ya ini kita berlomba dalam kebaikan supaya ini kenyamanannya masyarakat, termasuk kalau ketika terjadi layanan bis yang mungkin membahayakan. Sebagai contoh ya, saya masih melihat ya di YouTube kita ini kadang-kadang ada orang yang memvideokan, wah bis malam ini kecepatannya udah 180 km per jam di jalan tol, itu nggak boleh ya. Ya, jadi artinya ada sisi-sisi yang sebaiknya harus diwaspadai ya. Jadi di satu sisi bis mania itu menyampaikan hal-hal yang sifatnya itu positif ya terkait dengan layanan. Wah, bis ini bersih nih, PU ini bersih misalnya gitu ya. Sehingga akan menjadi pendorong bagi peningkatan kualitas. Tapi terhadap hal-hal yang sifatnya itu kebut-kebutan ya antar bus, itu kami harapkan itu tidak dilakukan gitu ya. Jadi justru jangan sampai overspeed itu kemudian menjadi bahan untuk keren-kerenan gitu, ya. Nah, termasuk juga telolet ya. Telolet ini juga demikian. Ini hal yang berbahaya, tapi menjadi tren di masyarakat kita. Karena pernah ada kasus anak-anak itu kan banyak tuh anak-anak kecil di belokan-belokan terminal apa-apa minta ditelolet, akhirnya dia tuh terpleset, tergilas oleh bis yang diteloletin tadi itu ya. Artinya ini praktek berbahaya gitu ya. Jadi telolet itu sebenarnya sesuatu yang tidak kita sarankan ya. Jangan telolet, apalagi kalau telolet itu kemudian mengambil angin dari angin yang digunakan untuk pengereman. Jadi klakson aja udah cukup ya. Artinya telolet sebaiknya sih tidak dilanjutkan ya. Karena itu beberapa kasus itu membahayakan dari sisi keselamatan, dari sisi kultur ya, masyarakat kita itu menjadi seolah-olah ngapain sih anak-anak itu pada di pinggir jalan minta diteloletin ya, buang waktu gitu loh. Jadi mending mereka di rumah kalau nggak tidur belajar gitu ya, daripada di jalanan nggak jelas seperti itu ya. Jadi mungkin itu ada hal-hal yang dari Bismania saya mohon untuk bisa silakan dilanjutkan karena itu bagus. Tapi di sisi lain ada hal-hal yang sifatnya itu bisa tidak sesuai dengan regulasi, dengan aturan kita mengenai overspeed dan seterusnya, itu supaya tidak usah. Kalau saran saya tidak lakukan, masih banyak hal-hal positif lain yang bisa disumbangkan oleh teman-teman Bismania gitu. Pak Heri, kalau misalnya teman-teman Bismania ini ingin menyuarakan aspirasinya, memberi saran dan masukan terhadap Kementerian Perhubungan, itu bisa lewat mana Pak? Ya, kita punya beberapa kanal ya. Yang saat ini sedang kita dorong memang kalau di perhubungan darat adalah Mitra Darat. Jadi nanti silakan di Google itu dicari Mitra Darat. Nah, maka di situ ada
fitur-fitur untuk menyampaikan apapun ya. Aspirasi, iya. Ya, jadi tidak hanya terkait dengan apa ya, bis misalnya ya, bahkan sampai dengan penyeberangan yang memang ada di dalam apa namanya, tugas kita itu juga silakan ya. Bis kalau atau bukan bis lah ya, misalnya katakanlah truk ya, di jalanan, wah ini overload tinggi sekali ya, merayap sampai kayak keong misalnya gitu ya. Silakan divideokan, diupload di tempat kami ya, di Mitra Darat sehingga nanti kita terinfo ya. Karena kan kita sebagai petugas baik kita sudah punya BPTD, itu rasanya juga masih belum cukup untuk menjangkau seluruh wilayah kita. Ada area-area yang tidak teramati kita secara langsung gitu ya. Tapi kalau ini ada masyarakat melihat, waduh ini kok apa namanya muatannya tinggi sekali, nanti kalau roboh gimana? Itu silakan divideokan, dipotret, masukkan ke dalam Mitra Darat. Nanti kami akan menindaklanjuti gitu ya. Karena ini tentu sebagai bentuk apa ya, partisipasi masyarakat gitu ya. Kami disupport dengan data-data untuk kami bisa bergerak ya di lapangan gitu. Pak Heri, untuk waktunya sudah bisa disempatkan datang ke podcast. Terima kasih banyak. Sangat insightful dari tadi penjelasannya Bapak, dari yang kita mungkin banyak teman-teman yang belum tahu, jadi teredukasi gitu. Terima kasih banyak Pak Heri untuk waktunya. Untuk teman-teman YouTube Official Adi Putro yang sudah nonton sampai akhir, terima kasih banyak dan jangan lupa tetap tongkrongin official YouTube-nya Adi Putro supaya kalian tetap ngikutin info-info menarik dari kita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Aku Justina, pamit. Dadah. Ya, terima kasih juga para follower ya Ya, dari Adi Putro ya. Official ya. Semoga perbincangan kita ini memberikan aspirasi yang baik ya untuk kita terus berkarya dan memberikan yang terbaik kepada Indonesia. Terima kasih. Ya. Dadah.